Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Di sini ada sebuah cerita yaitu tentang tanggung jawab Ade oleh Gusti Nur. Ustazah akan bacakan satu slide ini. Nanti anak-anak ustazah silahkan dibaca sendiri di dalam buku atau lihat video ini juga boleh. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti. Setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu kalau Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedangkan dia tidak dibelikan oleh ibunya. Baik, anak-anak ustazah, dari soal tadi kita bisa membuat sebuah pertanyaan dan langsung dijawab. Di sini, ustazah sudah membuatkan soalnya dan langsung jawabannya. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita cerpen yang ada di Tanggung Jawab Ade? Jawabannya yaitu Ade, Kak Nina, Ibu, Yova, Tina, Nino, Papa Yova, Bi Ici, dan Pak Adi. Baik anak-anak, itu adalah contoh satu soal dari ustazah dan jawabannya. Nanti kita akan bisa menggunakan mengapa, apalagi masih banyak di mana, dan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contohnya seperti ini, seperti pengrajin gerabah. Nah, bisa dilihat gambarnya. Tapi, orang yang melakukan kegiatan tersebut, memproduksi tersebut disebut dengan produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencapai kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Oke, bisa dilihat ya anak-anak ustazah, di situ ada distribusi. Nah, tadi produsen dilalui sama distribusi langsung ke konsumen. Nah, di sini pengertian distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi tadi disebut dengan distributor. Nah, disebut dengan apa, Nak? Distributor. Nah, di sini ada konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen.
Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Penyakit pada sistem pernafasan. Di sini ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, dan influenza atau bisa disebut dengan flu. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Hal tersebut dapat terjadi akibat menghirup asap rokok, polusi udara, dan asap atau debu bahan kimia. Bisa dilihat pada gambarnya itu bentuk normal dan emfisemanya ya anak-anak ustazah. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat disembuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaannya dingin. Bisa dilihat itu bentuk normalnya dan itu bentuk penyakit asmanya ya Nana. Ada bedanya kan Nak? Lanjutnya yaitu kanker paru-paru, merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang ke seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Bisa dilihat itu paru-parunya normal dan paru-paru yang tidak normal ya Nana Ustazah. Selanjutnya yaitu TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri disebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan mengucup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan paru-paru penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Itu ya anak-anak ustazah penjelasan dari TBC. Selanjutnya bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Itu dilihat gambarnya bentuk normalnya dan jika sudah terkena bronkitis. Nah, ini contoh pertanyaan, apa penyebab penyakit asma? Penyakit asma disebabkan oleh alergi debu, bulu, ataupun perubahan cuaca. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Contoh pertanyaannya, siapa berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Yaitu para perokok akan berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Di mana terjadi infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Ya, terjadi pada cabang batang tenggorokan. Pertanyaan bagaimana kondisi paru-paru pada penderita TBC? Yaitu paru-paru pada penderita TBC mengecup atau mengecil. Bagaimana kondisi saluran pernapasan pada penderita asma? Kondisi saluran pernapasan pada penderita asma mengalami penyumbatan. Selanjutnya, mengapa penderita TBC bernafas dengan terengah-engah? Jawabannya, karena kondisi paru-paru mengecup atau mengecil. Yang terakhir, mengapa kanker paru-paru merupakan penyakit yang berbahaya? Jawabannya, karena sel kanker paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Sehingga penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang ke seluruh tubuh. Sekarang kita masuk ke beberapa alat yang digunakan untuk menari ya anak-anak ustazah. Ini contohnya tari piring menggunakan properti berupa piring. Yang kedua tari payung menggunakan properti berupa payung. Yang ketiga tari jengger menggunakan properti berupa kipas dan selendang atau sampur.
Dan yang keempat, tari serimpi. Itu menggunakan properti berupa selendang atau sampur. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum permusyawarahan dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Nilai yang mendasar dalam musyawarah yang pertama, nilai kebersamaan, yang kedua nilai kebebasan mengemukakan pendapat, yang ketiga nilai menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nilai kebersamaan yaitu pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat, yaitu tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai menghargai pendapat orang lain, yaitu setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Maksudnya yaitu apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk masyarakat: yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dan yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangkanlah moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat, sesuai dengan hati nurani. Sekarang kita masuk ke prinsip aturan masyarakat. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang kita masuk ke tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Adapun cara-cara mengeluarkan pendapat. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicara itu selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah. Yang pertama, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Oke, kata tanya dari apa? Apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan? Boleh dilihat jawabannya. Dalam mengambil keputusan bersama, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Selanjutnya kata tanya siapa? Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama? Jawabannya yaitu oleh semua peserta musyawarah. Selanjutnya kata tanya di mana? Di mana biasanya musyawarah dilaksanakan? Dan jawabannya, musyawarah biasa dilaksanakan di balai pertemuan. Selanjutnya kata tanya bagaimana? Bagaimana sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat? Jawabannya, sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat adalah dengan mendengarkan serta menghargai tanpa mencela atau menyela ya. Dan yang terakhir, persiapan sebelum peragaan kerja tari. Di sini ada yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Yang kedua, memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti. Kelima, menentukan iringan tari. Dan yang terakhir, memilih busana tari. Untuk tugas, silahkan anak-anak ustazah buat di buku latihannya ya anak-anak ustazah.